Kalau hidupmu lagi hancur, jangan panik dulu. Ini bukan kegagalan, ini penyelamatan. Pernah nggak sih hidup kamu terasa kacau banget, tapi anehnya kamu tetap selamat? Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dihancurkan, padahal kamu sudah berdoa? Kalau hidupmu lagi hancur sekarang, jangan sedih dulu. Bisa jadi kamu sedang diselamatkan. Seringkali kita berpikir bahwa jawaban atas doa adalah kemudahan. Kita minta jalan yang rata, tapi Tuhan malah kasih tanjakan. Kita minta perlindungan, tapi seolah-olah semua pintu malah tertutup rapat. Tapi coba pikirkan ini. Bagaimana kalau kehancuran yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mematahkan rencana yang salah sebelum rencana itu mematahkan hatimu? Bayangkan sebuah rumah tua yang ingin direnovasi menjadi istana. Tukang bangunannya tidak akan langsung mengecat dindingnya. Dia akan meruntuhkan tembok yang rapuh, mencabut paku yang berkarat, dan membongkar fondasi yang lama. Proses itu berisik, proses itu berdebu, dan bagi rumah itu mungkin rasanya seperti dihancurkan. Tapi bagi sang arsitek itu adalah pembersihan. Kamu mungkin sedang dibongkar karena fondasi mentalmu yang lama sudah tidak kuat untuk menampung berkat yang lebih besar di depan sana. Terkadang, Tuhan membiarkan kita kehilangan hal-hal yang kita cintai hanya karena Dia mendengar percakapan yang tidak kita dengar. Dia melihat pengkhianatan yang belum kita lihat, dan Dia tahu masa depan yang tidak kita ketahui. Kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau kegagalan rencana, bisa jadi itu bukan hukuman. Itu adalah intervensi. Tuhan sedang mencabutmu dari lingkungan yang beracun sebelum kamu benar-benar hancur di dalamnya. Jangan menilai akhir cerita dari bab yang sedang berantakan. Ingat, emas harus melewati api yang sangat panas untuk menjadi murni. Intan harus menerima tekanan yang luar biasa untuk menjadi indah. Kalau hari ini kamu merasa berada di titik nol, ingatlah, titik nol adalah tempat terbaik untuk membangun sesuatu yang baru. Jadi untuk kamu yang sedang berjuang di tengah reruntuhan hidupmu, tarik napas dalam-dalam. Percayalah, Sang Arsitek Agung sedang bekerja. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dipersiapkan. Bertahanlah sebentar lagi. Ada hari-hari di mana semuanya runtuh, rencana gagal, orang pergi, harapan terasa menjauh, dan kamu mulai bertanya, kenapa hidupku seberantakan ini? Kamu meminta jalan, tapi yang datang justru kehilangan. Kamu berharap kemudahan, tapi yang terjadi malah kesulitan. Lalu kamu mulai bertanya, ya Tuhan, kenapa aku? Iya, tidak semua kegagalan itu buruk, dan tidak semua yang kamu inginkan itu baik untukmu. Terkadang, kamu harus dipatahkan agar bisa tumbuh dengan cara yang berbeda. Kamu harus dibiarkan sendirian, agar kamu menyadari bahwa selama ini kamu sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa sandaran siapapun. Seringkali kita terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup, sampai kita lupa bahwa pintu itu dikunci untuk melindungi kita dari sesuatu yang ada di dalamnya. Atau mungkin pintu itu tertutup agar kamu berhenti mengetuk tempat yang salah dan mulai mencari pintu yang memang dibuat khusus untukmu. Jadi untuk kamu yang hari ini merasa lelah, untuk kamu yang merasa dunianya sedang tidak baik-baik saja, berhentilah bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulailah bertanya, apa yang ingin kehidupan ajarkan padaku? Karena emas tidak akan menjadi murni tanpa api yang panas.
dan permata tidak akan berkilau tanpa tekanan yang hebat. Berikan dirimu waktu untuk bernapas. Kegagalan ini bukan akhir dari ceritamu. Ini hanyalah jeda sebelum babak paling luar biasa dalam hidupmu dimulai. Bertahanlah sebentar lagi, sebab matahari tidak pernah ingkar janji untuk terbit, bahkan setelah malam yang paling gelap sekalipun. Tapi pernah kamu pikirkan bagaimana kalau kekacauan itu bukan hukuman, melainkan cara halus semesta melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk yang tidak kamu sadari. Tapi kamu lupa satu hal. Dalam Al-Quran disebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin Tuhan sedang menggagalkan rencanamu karena rencana itu akan menghancurkanmu di masa depan? Kita sering menangisi pintu yang tertutup, padahal pintu itu dikunci untuk melindungi kita dari bahaya di baliknya. Kita sering meratapi orang yang pergi, padahal mereka sengaja dijauhkan agar kita punya ruang untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih menghargai kita. Sakit, memang, kecewa, sudah pasti, tapi di balik semua kekacauan itu, ada tangan yang sedang bekerja merapikan hidupmu dengan cara yang tidak kamu mengerti. Tuhan tahu apa yang tidak kamu ketahui. Dia melihat masa depan yang masih menjadi rahasia bagimu. Dia mendengar percakapan di belakangmu yang tidak pernah sampai ke telingamu. Dan dia merasakan niat buruk yang tersembunyi di balik senyum orang-orang yang kamu cintai. Mungkin rencana yang gagal itu adalah caranya menjauhkanmu dari penyesalan yang panjang. Mungkin orang yang pergi itu adalah jawaban atas doa-doamu yang meminta keselamatan. Kamu menangis karena kehilangan, sementara semesta sedang merayakan penyelamatanmu. Kita seringkali seperti anak kecil yang menangis karena dilarang bermain pisau. Kita marah, kita kecewa, kita merasa tidak dicintai. Padahal, tangan kita sedang dilindungi dari luka yang bisa merobek nadi. Percayalah, rasa sakit yang kamu rasakan hari ini adalah proses penyaringan, menyaring mana yang tulus dan mana yang hanya singgah, menyaring mana yang sungguh-sungguh dan mana yang hanya main-main. Jangan biarkan kekecewaanmu menutup mata hatimu, bahwa di balik setiap badai yang menghancurkan atap rumahmu, ada langit luas yang akhirnya bisa kamu lihat dengan lebih jelas. Tugasmu bukan untuk memahami semua alasan Tuhan. Tugasmu adalah percaya bahwa tangannya tidak pernah melepaskanmu, bahkan saat kamu merasa sedang jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Tenangkan hatimu. Jika sesuatu itu memang milikmu, ia akan menemukan jalannya kembali padamu. Dan jika tidak, ia akan digantikan dengan sesuatu yang membuatmu bersyukur bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ibarat sebuah benih yang harus terkubur di dalam tanah yang gelap. Ia merasa terhimpit, pengap, dan sendirian. Ia mungkin merasa hidupnya sudah berakhir. Padahal saat itulah ia sedang bertumbuh. Ia sedang memecah cangkang lamanya untuk menjadi pohon yang kokoh dan berbuah. Begitu juga dengan kamu. Kekacauan yang kamu alami sekarang bukanlah tanda bahwa kamu akan tamat. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipaksa untuk tumbuh. Pernah nggak kamu gagal di sesuatu yang kamu paksa mati-matian, tapi beberapa waktu kemudian kamu sadar, itu hampir menghancurkan hidup gue. Kamu gagal di satu kesempatan,
padahal kamu sudah berharap besar. Tapi beberapa waktu kemudian, kamu sadar kalau kamu jadi masuk ke situ, hidupmu mungkin justru hancur. Apa yang kamu sebut kehilangan bisa jadi itu perlindungan. Apa yang kamu anggap keterlambatan bisa jadi itu penyelamatan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menjaga yang kamu kira musuh, ternyata penyelamat. Yang kamu tangisi, ternyata perlindungan. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai kita lupa melihat apa yang masih ada dan apa yang baru saja dijauhkan. Kamu merasa sedang dihukum oleh takdir, padahal kamu sedang dipeluk oleh takdir agar tidak melangkah lebih jauh menuju kehancuran yang nyata. Lihatlah ke belakang. Ingatkah saat kamu memohon agar seseorang tidak pergi, namun dia tetap melangkah menjauh? Dulu kamu hancur, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu jauh lebih tenang, jauh lebih kuat, dan akhirnya sadar bahwa kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi langkahmu di masa depan. Ingatkah saat kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu? Saat mereka sudah berlari jauh dan kamu merasa masih jalan di tempat? Ternyata Tuhan membiarkanmu terlambat agar kamu punya waktu untuk memperbaiki fondasi hatimu. Agar saat kamu sampai di puncak nanti, kamu tidak akan mudah goyah oleh angin yang kencang. Seringkali, cara Tuhan mencintaimu bukanlah dengan memberikan apa yang kamu minta, melainkan dengan mematahkan harapanmu pada sesuatu yang salah. Dia tidak ingin kamu membangun rumah di atas tanah yang sedang amblas. Dia tidak ingin kamu memberikan hatimu pada wadah yang bocor. Jadi, mulailah untuk berdamai dengan ketidaktahuanmu. Katakan pada dirimu sendiri, aku tidak tahu apa yang ada di depan, tapi aku tahu siapa yang menuntun langkahku. Berhentilah memaksa pintu yang memang bukan kunci untukmu. Berhentilah mengejar bayang-bayang yang hanya membuatmu lelah. Lepaskan apa yang memang ingin lepas. Biarkan apa yang ingin pergi, tetap pergi. Sebab di balik setiap air mata yang jatuh karena kehilangan, Tuhan sedang mempersiapkan senyuman yang jauh lebih lebar karena sebuah keberuntungan yang tak terduga. Percayalah, navigasi Tuhan tidak pernah menyesatkan. Dia hanya membawamu berputar sedikit lebih jauh, demi menghindari jurang yang tidak kamu lihat di depan mata. Penjagaan ilahi tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar. Kadang, ia hadir dalam bentuk penolakan, keterlambatan, atau bahkan kehilangan. Hal-hal yang dulu kamu anggap buruk, ternyata adalah penyelamatmu. Tuhan menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu kira terbaik karena Dia melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia melindungimu dengan cara yang tidak selalu kamu pahami. Masalahnya bukan hidupmu yang kacau. Masalahnya, kamu belum sadar bahwa kamu sedang dijaga. Pelan-pelan, cobalah untuk melihat dengan cara yang berbeda. Lihatlah kegagalan itu sebagai pembatas jalan agar kamu tidak masuk ke jurang. Lihatlah kesendirian itu sebagai ruang tenang agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri yang sudah lama terabaikan. Kita terlalu sering mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak keinginan yang terkabul. Padahal seringkali keberuntungan terbesar dalam hidup kita justru berasal dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Karena jika semua yang kita inginkan terpenuhi, kita mungkin sudah hancur oleh keangkuhan atau tersesat dalam pilihan yang salah. Maka saat harimu terasa berat dan semua terasa buntu, tarik napas dalam-dalam
Katakan pada jiwamu yang sedang lelah itu, mungkin hari ini aku belum paham, tapi suatu saat nanti aku akan bersyukur karena semua ini terjadi. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu tidak sedang dilupakan, kamu hanya sedang dipersiapkan. Sesuatu yang hebat tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam, dan karakter yang kuat tidak pernah lahir dari kenyamanan yang terus-menerus. Tuhan sedang membentukmu, Tuhan sedang menyempurnakanmu. Tidurlah dengan tenang malam ini. Lepaskan beban yang tidak sanggup kamu panggul sendirian. Serahkan kekhawatiranmu pada pemilik kehidupan. Sebab jika kamu tahu betapa hebatnya Tuhan mengatur setiap detail hidupmu untuk menjagamu tetap aman, maka hatimu tidak akan pernah lagi merasa cemas. Kamu akan sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah berjalan sendirian. Masalahnya bukan hidupmu yang kacau, tapi kamu belum melihat pola besarnya, bahwa di balik setiap kejadian ada sesuatu yang sedang mengatur, menjauhkan, dan melindungimu secara diam-diam. Kamu sedang berada di tengah-tengah sebuah lukisan besar yang belum selesai. Wajar jika saat ini yang kamu lihat hanyalah coretan kasar, warna yang gelap, dan garis yang tidak beraturan. Kamu merasa itu adalah kesalahan, padahal itu adalah kedalaman. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di titik yang jauh lebih tinggi. Kamu akan menoleh ke belakang, melihat ke arah hari-hari yang paling menghancurkanmu ini, dan akhirnya kamu akan tersenyum. Kamu akan melihat bagaimana setiap potongan kekacauan itu ternyata saling mengunci satu sama lain, membentuk sebuah gambar yang indah, yang tidak akan pernah ada jika satu saja kegagalan itu tidak terjadi. Kamu akan menyadari bahwa penolakan kerja itu adalah cara Tuhan membawamu ke tempat di mana bakatmu lebih dihargai. Bahwa patah hati itu adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari orang yang salah sebelum komitmen yang lebih jauh dimulai. Dan bahwa rasa sakit itu adalah alarm yang memaksamu untuk bangun dan bergerak ke arah yang benar. Tuhan tidak pernah bermain dadu dengan hidupmu. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, bahkan setiap air mata yang jatuh ke bantalmu di tengah malam, semuanya memiliki koordinat yang presisi. Jadi, mulailah untuk berhenti melawan arus. Berhentilah memaki badai yang sedang singgah. Cobalah untuk duduk diam sejenak dan katakan, "Aku percaya pada prosesmu, meski aku belum melihat ujungnya." Karena ketenangan yang paling sejati bukan datang saat semua masalahmu selesai, tapi saat kamu sadar bahwa di tengah masalah yang paling besar sekalipun, penjagaannya tidak pernah absen barang sedetik pun. Bersabarlah, ceritamu belum selesai. Dan percayalah, Sang penulis skenario terbaik tidak akan pernah membiarkan hambanya berakhir dalam luka tanpa ada hikmah yang luar biasa. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi kenyataannya ada sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu, menjagamu. Bahkan saat kamu hampir menyerah, mungkin hari ini kamu menangis, merasa ditinggalkan, tapi sebenarnya kamu sedang dijaga, ya Tuhan. Jika ini adalah bentuk penjagaanmu, kuatkan aku untuk memahaminya. Sebab terkadang kekuatan tidak datang dari kemampuanmu untuk mengubah keadaan, melainkan dari keberanianmu untuk menerima ketetapan dengan hati yang lapang. Bantulah aku melihat cahaya di balik pekatnya kabut ini. Bantulah aku mendengar bisikan kasih-Mu di tengah riuhnya keluhan di kepalaku.
agar aku tak lagi sibuk meratapi apa yang hilang, sampai lupa mensyukuri apa yang sedang Engkau selamatkan. Mulai detik ini, cobalah untuk tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat. Biarkan apa yang ingin pergi mencair bersama waktu. Biarkan apa yang belum datang tetap menjadi rahasia yang indah. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa hebat kamu merencanakan, tapi tentang seberapa dalam kamu mampu berserah. Bukan menyerah karena kalah, tapi berserah karena tahu bahwa kamu berada di tangan yang paling aman. Untuk kamu yang sedang berjuang di titik terendah, tegakkan kepalamu, hapus air matamu. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang ditempa, dan percayalah, hasil dari tempaan ini akan jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Bukan karena keadaan sudah berubah, tapi karena kamu sudah mulai menyadari bahwa selama ini engkau selalu ada, dan penjagaanmu jauh lebih dari cukup. Jadi lain kali hidup terasa berantakan, jangan langsung menyalahkan keadaan, karena bisa jadi itu bukan kehancuran, itu adalah penyelamatan. Percayalah, tidak ada satupun takdir yang keluar dari pengawasannya. Bahkan di tengah kekacauan, kamu tidak pernah sendirian. Jadi kalau hari ini hidupmu berantakan, jangan buru-buru putus asa, karena bisa jadi Tuhan sedang menarikmu dari sesuatu yang akan menghancurkanmu. Dan saat kamu merasa langkahmu terhenti, ingatlah bahwa busur panah harus ditarik ke belakang sekuat tenaga, hanya untuk meluncur lebih jauh dan lebih tepat ke sasaran. Mungkin tarikan itu terasa menyakitkan, mungkin tekanan itu membuatmu sesak, tapi itu semua dilakukan agar kamu punya energi yang cukup untuk melompat lebih tinggi dari titikmu sekarang. Mulai sekarang, belajarlah untuk berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak sedang tersesat, aku hanya sedang dialihkan ke rute yang lebih aman. Aku tidak sedang diabaikan, aku hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar." Terimalah hari ini dengan hati yang tenang. Biarkan kekacauan itu menjadi bising yang sebentar, sementara hatimu tetap teguh pada satu keyakinan, bahwa setiap kepingan puzzle yang hari ini terlihat acak, suatu saat akan membentuk gambar yang sempurna. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah pada malam yang paling gelap. Ketahuilah bahwa sebentar lagi kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan penuh syukur, "Untung saja dulu rencanaku gagal." Karena pada akhirnya Tuhan tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Dia memberikan apa yang terbaik bagi jiwa kita dengan cara yang paling indah pada waktu yang paling tepat. Tersenyumlah, kamu sedang dalam penjagaan yang paling sempurna. Jadi jika hari ini kamu masih bertanya-tanya, cobalah untuk berhenti sejenak, hentikan keluhanmu dan mulailah mendengarkan. Mungkin Tuhan tidak sedang menghukummu, mungkin Dia hanya sedang menjawab doamu dengan cara yang berbeda. Percayalah, kadang hidup harus menjadi sangat berantakan sebelum akhirnya menjadi sangat indah. Terima saja dulu prosesnya. Nanti kamu akan bersyukur karena pernah melewatinya.